Melanjutkan video kemarin, saat kelompok Xiaoyan dikepung oleh suku Heaven Demon Phoenix, dipimpin oleh 2 dozun bintang 5. Ketegangan di udara begitu pekat hingga terasa menekan. Di tengah suasana yang mencekam, Xian tiba-tiba melangkah maju. Tatapannya tetap tenang saat berkata, "Serahkan urusan ini padaku." Xiaoyan sedikit terkejut, namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, Xian hanya menggeleng pelan. Di tangannya, sebuah tato kecil tampak bergetar perlahan. Tak lama kemudian, sebutir buah asal naga Phoenix muncul di tangannya. Ia mengangkat buah itu tinggi-tinggi, berdiri tegak di ruang kosong, matanya tetap dingin dan acuh tak acuh saat menatap Huang Xuan serta 2 tetua dari suku Heaven Demon Phoenix. Mata mereka dipenuhi keserakahan saat melihat buah tersebut. Kelompok Xiaoyan sontak terkejut. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xiaoyan segera mengangkat tangan menghentikan mereka. Ia tahu bahwa meskipun Xian terkenal nakal, dia bukanlah orang bodoh. Jika Xian bertindak seperti ini, pasti ada alasannya. Sementara itu, Huang Xuan bertukar pandang dengan 2 tetua sukunya. Setelah mengangguk kecil, ketiganya melesat maju dengan kecepatan luar biasa, langsung mengarah ke Xian dengan serangan yang ganas. Dalam sekejap, mereka hanya berjarak belasan meter darinya. Mata mereka terpaku pada buah yang memancarkan aroma unik. Mereka tahu bahwa dengan memilikinya, garis keturunan Magical Beast baru akan lahir dalam suku mereka, bahkan lebih kuat daripada naga Void kuno. Di sisi lain, Xiaoyan telah bersiap. Jika situasi semakin buruk, ia akan menggunakan teratai api penghancur sebagai langkah terakhir. Ia sadar bahwa bahkan seorang dozun bintang 5 pun akan kesulitan menahan serangan itu. Namun, ia juga tahu bahwa setelah menggunakannya, dirinya akan langsung memasuki kondisi lemah. Meskipun begitu, ia merasa tidak punya pilihan lain. Saat ketiga tangan mereka hampir meraih buah tersebut, ruang di samping Xian tiba-tiba terbelah, membentuk celah besar. Dari dalamnya, sosok kuat melangkah keluar. Kehadirannya langsung memancarkan tekanan luar biasa, membuat wajah para ahli Heaven Demon Phoenix berubah pucat drastis. Gerakan trio Huang Xuan terhenti seketika. Ekspresi keterkejutan merebak di wajah mereka saat sosok manusia itu terlihat dengan jelas. Kemudian, tawa dingin menggema di seluruh tempat. Suaranya bergema seperti guntur yang menyapu cakrawala. Apakah anggota dari suku naga Void kuno adalah makhluk yang bisa disentuh oleh burung-burung rendahan? Dalam sekejap, kekuatan naga yang luar biasa membubung tinggi bersama tawanya. Doki dalam tubuh banyak orang tiba-tiba terhambat. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix merasakan tekanan mengerikan menjalari tubuh mereka. Trio Huang Xuan menatap sosok kuat itu, ketakutan mulai merayapi hati mereka. Sebagai bagian dari suku Heaven Demon Phoenix, mereka memahami betul bahwa meskipun mereka memiliki status tinggi di dunia Magical Beast, naga Void kuno selalu berada di puncak rantai makanan. Bahkan leluhur mereka pun kesulitan menghadapi kekuatan makhluk ini pada zaman dahulu. Menghadapi Xian yang masih muda, mereka masih bisa mempertahankan rasa percaya diri. Namun, di hadapan seekor naga Void kuno sejati, keberanian mereka langsung menguap. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengerahkan doki mereka, berusaha melarikan diri. Tubuh mereka melesat mundur dalam upaya putus asa untuk menghindari bahaya. Namun sebelum mereka bisa lolos, sosok kuat itu tertawa dingin. Dengan satu langkah ke depan, tangannya yang besar menghantam ke bawah, menembus ruang dalam sekejap. Tamparan keras menggema di udara. 3 jejak telapak tangan merah muncul di wajah trio Huang Xuan. Cairan merah segar muncrat dari mulut mereka saat tubuh mereka terpental dan jatuh ke tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix yang menyaksikan kejadian itu membeku, keringat dingin mengalir di wajah mereka. Mereka sadar bahwa 3 dozun bintang 5
bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Di kejauhan, Bing He Zunzi yang tengah bertarung dengan Tang Jen juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Ia segera menghentikan pertempuran, menatap sosok kuat itu dengan penuh ketakutan. Suku naga Void kuno adalah makhluk paling misterius di benua Doki. Kehadiran mereka jarang terlihat, namun setiap kemunculannya selalu membawa guncangan besar. Bing He Zunzi menatap ke kejauhan, hatinya semakin dipenuhi kekhawatiran. Fakta bahwa Xiaoyan memiliki keterkaitan dengan klan naga Void kuno, ditambah kemampuannya memanggil mereka, membuat situasi ini semakin berbahaya. Di langit, sosok kuat itu berdiri dengan tangan menyilang di dada, menciptakan aura dominasi mutlak. Tak seorang pun berani berbicara. Beberapa ahli dari suku Heaven Demon Phoenix berusaha menenangkan diri, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk menentang kehadiran naga tersebut. Dalam situasi yang mencekam ini, trio Huang Xuan bangkit dari lubang di tanah. Kondisi mereka tampak mengenaskan. Darah masih mengalir di sudut bibir mereka. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi putus asa. Harapan mereka untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix telah sirna sepenuhnya. Bahkan jika suku mereka mengirimkan lebih banyak ahli, naga Void kuno tidak akan membiarkan mereka mendapatkannya. Di langit, pria besar berkulit kecoklatan, mengenakan pakaian kulit sederhana, berdiri dengan wibawa tak tergoyahkan. Setelah memastikan dominasi mereka, ia menoleh ke arah Xian yang tampak puas dengan intervensinya. Namun, ancaman belum sepenuhnya hilang. Zai Xing berdiri di kejauhan, matanya penuh dengan keengganan untuk menyerah. Saat pria besar itu bersiap melancarkan serangan berikutnya, kekuatan spasial misterius bergetar di udara. Zai Xing mencoba melindungi dirinya dengan doki, namun serangan itu terlalu kuat. Dalam sekejap, tubuhnya terhantam keras, terdorong mundur puluhan meter sebelum akhirnya memuntahkan cairan merah segar. Dia tak punya pilihan. Kekuatan absolut pria besar itu terlalu jauh di atasnya. Di tengah kekacauan ini, Xiaoyan dan rekan-rekannya menyaksikan betapa kekuatan sejati adalah segalanya di dunia ini. Mereka semakin menyadari bahwa dalam dunia para ahli, hanya kekuatan yang menentukan hidup dan mati. Setelah memastikan dominasinya, pria besar itu melambaikan tangannya. Sebuah celah spasial terbentuk di udara. Tanpa ragu, kelompok Xiaoyan melangkah masuk, meninggalkan suku Heaven Demon Phoenix yang hanya bisa menatap dengan kemarahan yang tertahan. Sebelum mereka benar-benar menghilang, suara pria besar itu menggema di udara. Jangan bertindak gegabah. Jika suku kalian masih ingin hidup, jangan pernah menantang naga Void kuno lagi. Kata-kata itu menggema seperti pukulan palu di benak para ahli Heaven Demon Phoenix. Mereka hanya bisa saling berpandangan dengan rasa frustrasi yang mendalam. Huang Xuan mengepalkan tinjunya, amarah membakar dadanya. Buah asal naga Phoenix yang hampir ia genggam kini telah menghilang. Ia tahu mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya kembali. Bahkan jika mereka semua bertarung sekaligus, mereka tetap tidak akan bisa melawan naga Void kuno. Sementara itu, Feng King Er menyadari bahwa misi mereka telah gagal. Dengan banyaknya ahli yang dikirim oleh suku mereka, kembali dengan tangan kosong bukanlah sebuah pilihan. Huang Xuan akhirnya memutuskan untuk membawa pulang kerangka Phoenix surga dari penghalang spiritual binatang sebagai bentuk kompensasi. Meskipun nilainya berkurang karena usianya yang terlalu lama, setidaknya itu bisa digunakan untuk menenangkan beberapa pihak dalam suku. Dari kejauhan, Zai Xing menatap kosong ke arah tempat Xiaoyan menghilang. Kemarahan membakar hatinya. Kita akan bertemu lagi, Xiaoyan. Dan saat itu, pavilion bintang jatuh akan musnah. Beberapa waktu kemudian, di sebuah puncak gunung yang berjarak 50 km dari pegunungan tulang, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Retakan spasial muncul,
dan kelompok Xiaoyan keluar dari dalamnya. Mereka telah berhasil lolos dari bahaya. He King, penatua dari suku naga Void kuno, berdiri di depan mereka. Tatapannya tajam, namun penuh penghormatan. "Para tetua suku kami berterima kasih kepadamu, Xiaoyan," katanya, "karena telah merawat Xian selama ini." Xiaoyan menatap Xian, masih sedikit terkejut. Selama ini, ia tidak pernah menyangka bahwa Xian berasal dari latar belakang yang begitu istimewa. Namun baginya, Xian tetaplah seperti adik sendiri, seseorang yang harus ia lindungi. Namun, kali ini, Xian harus kembali ke sukunya. Warisan naga kuno dalam tubuhnya masih belum sepenuhnya bangkit. Xian tampak ragu, namun He King meyakinkannya bahwa dengan meningkatkan kekuatannya, ia bisa membantu lebih banyak orang di masa depan. Akhirnya, dengan perasaan enggan, Xian menerima kenyataan itu. Selain Xian, Song Zan, seorang anggota beruang naga kuno, juga ikut serta bersama He King. Suku mereka sebelumnya merupakan bagian dari suku naga Void kuno, dan kembalinya Song Zan akan membawa manfaat besar bagi dirinya. Dengan demikian, perpisahan pun terjadi. Xiaoyan hanya bisa melihat kepergian Xian dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak baru. Dengan perpisahan mereka yang telah terjadi, Xiaoyan dan rombongannya kembali berfokus pada tujuan utama mereka. Ekspedisi di wilayah binatang ajaib telah memberi mereka banyak keuntungan yang tak ternilai. Soul Baby Fruit, buah berharga yang bisa memulihkan jiwa gurunya. Pill Base, yang jika dipersiapkan dengan baik, suatu hari nanti dapat memberikan efek penyembuhan luar biasa. 3 tulang rusuk dari kerangka Do Sheng yang menyimpan skill Doqi misterius. Xiaoyan berencana untuk mempelajari skill itu dengan seksama begitu mereka tiba kembali di Falling Star Pavilion. Namun, setelah menyinggung suku Heaven Demon Phoenix dan suku Nine Serene Deep Ground Python, mereka tidak ingin berlama-lama di wilayah binatang. Tanpa henti, mereka bergerak sepanjang malam, dan dalam waktu sehari, mereka berhasil keluar dari daerah berbahaya tersebut. Di puncak gunung Falling Star Pavilion, Yao Lao duduk di atas batu besar, merasakan tekanan spiritual yang besar dari tubuhnya. Ia telah menghubungi beberapa kenalan lama yang berjanji akan membantu Falling Star Pavilion. Dengan syarat, ia berhasil memulihkan kekuatannya. Di belakangnya, Feng Zunzi berdiri dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Misi Xiaoyan ke wilayah binatang ajaib penuh dengan risiko. Namun, Yao Lao tetap tenang karena ia percaya penuh pada muridnya. Tak lama kemudian, ruang di sekitar pintu masuk kerajaan binatang beriak. Beberapa sosok yang familiar muncul dari dalamnya. Mereka adalah kelompok Xiaoyan. Melihat muridnya kembali dengan selamat, serta membawa harapan bagi pemulihan jiwanya, Yao Lao tersenyum puas. Sementara itu, Feng Zunzi hanya bisa menghela napas, merasa iri pada Yao Lao yang telah menemukan murid luar biasa. Xiaoyan memeriksa keadaan Yao Lao dengan seksama untuk memastikan tidak ada cedera yang membahayakan. Ia pun bersikap santai, hanya merangkum pengalamannya baru-baru ini sebagai sesuatu yang penuh kejutan, tapi tidak berbahaya. Namun, satu hal membuat Yao Lao mengernyit, kehadiran Hall of Soul dalam peristiwa ini. Matanya memancarkan kilatan dingin saat memikirkan organisasi tersebut. Dengan senyum tenang, Xiaoyan menjentikan jarinya. Sebuah kotak kayu muncul di tangannya, lalu perlahan melayang ke arah Yao Lao. Begitu kotak itu terbuka, cahaya keemasan lembut terpancar dari dalamnya. Di dalamnya, terletak sebuah buah emas berbentuk bayi yang bercahaya. Yao Lao, yang biasanya tenang, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Itu adalah Soul Baby Fruit. Namun, lebih dari itu, ini adalah varian terbaiknya, buah jantung jiwa emas. Xiaoyan memahami nilai buah ini. Soul Baby Fruit memiliki 2 tingkatan, kelas perak dan kelas emas. Keduanya memiliki khasiat penyembuhan jiwa yang luar biasa. Tetapi buah jantung jiwa emas
memiliki efek yang jauh lebih kuat. Buah yang ditemukan Xiaoyan di hutan kuno memiliki potensi besar untuk memulihkan seluruh esensi aura spiritual Yao Lao. Feng Zunzi yang melihatnya mengangguk dengan penuh keyakinan. Dengan buah ini, Yao Lao akan pulih sepenuhnya. Mendengar itu, Xiaoyan menyarankan gurunya untuk segera memulai kultivasi guna memulihkan kekuatannya. Yao Lao menyetujui usulan tersebut, tetapi sebelum itu, ia menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang berbeda, seakan mempertimbangkan sesuatu yang lain. Setelah keheningan singkat, akhirnya Yao Lao menyinggung tentang ayah Xiaoyan, sebuah topik yang jarang dibahas. Mendengar nama ayahnya disebut, Xiaoyan terdiam. Perasaan bersalah yang mendalam terlukis di matanya. Ia mengingat kembali sosok ayahnya, Xiaozhan, seseorang yang selalu menyayanginya, bahkan saat ia mengalami masa-masa terberat dalam hidupnya. Ikatan darah mereka kuat dan tak akan pernah tergantikan. Sudah begitu lama sejak Xiaozhan ditangkap oleh Hall of Soul, bahkan lebih lama dibandingkan Yao Lao sendiri. Saat itu, Xiaoyan masih seorang pemuda penuh amarah dan kebencian, berani menyerang mistik Cloud Sect untuk mencari keadilan. Xiaozhan selalu percaya pada putranya. Ia yakin bahwa suatu hari nanti, Xiaoyan akan membangkitkan kejayaan klan mereka yang telah lama meredup. Kini, Xiaoyan telah tumbuh menjadi seorang ahli terkemuka di Central Plains, mencapai tingkat Dozun yang membuatnya dihormati banyak pihak. Namun, meskipun ia telah memenuhi harapan ayahnya, ada satu kenyataan yang menyakitinya. Ayahnya tidak ada di sisinya untuk menyaksikan semua ini. Luka itu masih ada di hatinya. Dengan suara serak, Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Aku akan menyelamatkan ayah. Apapun yang terjadi, itu adalah janji yang telah ia buat kepada kakak dan saudara keduanya. Baginya, tidak ada rumah yang bisa ia kembali selama ayahnya masih berada di tangan Hall of Soul. Tekadnya semakin membara untuk segera menyelamatkan sang ayah. Beban besar yang ditimbulkan oleh Hall of Soul yang selama ini menekan pundaknya tidak membuatnya runtuh begitu saja. Sebaliknya, tekanan itu justru membantunya tumbuh dan mencapai titik ini. Di sisinya, Yao Lao selalu memberikan dukungan penuh. Baginya, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk membantu muridnya, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Ia merasa bangga melihat bagaimana Xiaoyan telah berkembang menjadi seorang ahli independen. Sesuatu yang pasti akan membuat ayahnya bangga jika mengetahuinya. Xiaoyan ingin mengetahui keberadaan ayahnya di dataran tengah, tetapi Yao Lao memastikan bahwa ayahnya tidak dipenjara di sana. Xiaoyan terkejut mendengar hal tersebut. Yao Lao kemudian menjelaskan bahwa Hall of Soul mungkin memiliki ranah sendiri, sama seperti klan Gu yang memiliki Gu Realm. Kemungkinan besar, ayahnya dipenjara di alam jiwa, sebuah tempat yang keberadaannya hanya diketahui oleh segelintir orang di dataran tengah. Membayangkan ayahnya berada di alam jiwa, Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Tangannya perlahan mengusap cincin penyimpanan, dan sebuah batu giok kuno pun muncul. Giok Dewa Kuno Touche. Batu giok ini adalah target Hall of Soul, tetapi hingga kini Xiaoyan masih belum mengetahui manfaatnya. Satu-satunya kejadian luar biasa yang terjadi adalah saat batu giok itu bereaksi ketika ia berlatih di bawah menara Akademi Jianan. Namun, setelah itu, batu giok tersebut tidak pernah aktif kembali. Sementara itu, Yao Lao melanjutkan penjelasannya. Ia mengungkapkan bahwa Hall of Soul yang selama ini dikenal sebagai kekuatan besar dan misterius memiliki nama lain sejak lama, Klan Hun. Xiaoyan terkejut mendengar nama itu dan bertanya-tanya apakah klan tersebut juga berasal dari zaman kuno seperti klan Gu. Namun, informasi mengenai hal itu masih belum pasti. Yao Lao menyarankan Xiaoyan untuk bertanya kepada Shun Er,
karena mungkin dia mengetahui lebih banyak informasi. Terlepas dari apapun yang akan terjadi antara Xiaoyan dan Hall of Soul, Yao Lao memastikan bahwa ia akan selalu mendukung muridnya, bahkan jika nyawanya menjadi taruhannya. Setelah menyampaikan kata-kata itu, Yao Lao berjalan perlahan menuruni gunung dengan membawa kotak kayu, sementara Xiaoyan menatap langit dengan tekad yang semakin membara. Tak peduli seberapa kuat Hall of Soul, ia akan tetap menyelamatkan ayahnya. Setelah memperoleh Soul Baby Fruit, Xiaoyan memilih untuk segera berkultivasi guna memulihkan energinya. Ia juga berharap ada kemungkinan untuk naik ke kelas Dousheng. Sementara itu, kelompoknya memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari. Namun, setelah masa istirahat, Xiaoyan dihadapkan pada masalah lain, racun dalam tubuh King Lin. Racun Kaisar Piton pengikis jantung adalah racun terkenal di dataran tengah yang dikabarkan tidak memiliki penawar. Namun, Xiaoyan percaya bahwa setiap racun pasti memiliki penawarnya, hanya saja belum ditemukan. Dengan tekad itu, ia menyelami buku-buku obat peninggalan Yao Lao serta meminjam buku 7 racun berwarna dari Xiao Yisan untuk mempelajari racun tersebut. Setelah berhari-hari mencari, Xiaoyan akhirnya menemukan metode untuk mengeluarkan racun itu. Di belakang Gunung Falling Star Pavilion, terdapat sebuah gua yang tenang dengan kolam kecil berbatu. Ia mulai mencampurkan berbagai bubuk dan cairan obat ke dalam air, yang perlahan berubah menjadi merah pucat. Ketika persiapan selesai, ia mengeluarkan botol giok kecil berisi cairan energi murni. Seekor binatang kecil berbulu putih yang berada di dadanya segera bereaksi. Ia tampak lemah, dengan bulu yang lebih pucat daripada biasanya. Xiaoyan memberikan pil obat agar kondisinya membaik sebelum melanjutkan persiapan. Saat semuanya sudah siap, King Lin diminta masuk ke dalam kolam agar tubuhnya dapat menyerap energi di dalamnya. Meskipun awalnya malu, akhirnya ia mengikuti instruksi dan melompat ke dalam air. Xiaoyan memastikan prosesnya berjalan lancar, tetapi perhatiannya kemudian tertuju pada tato misterius di punggung King Lin. Tato itu tampak seperti piton besar dengan 9 kepala. Saat ia mengamati tato tersebut, tiba-tiba mata salah satu kepala piton terbuka. Perasaan brutal yang tak terduga muncul di dalam hati Xiaoyan, menyebabkan matanya memerah seperti darah. Namun, ia segera menyadari bahaya tersebut dan menarik diri dengan cepat. Setelah beberapa saat, kesadarannya kembali normal. Hatinya kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Xiaoyan bertanya-tanya, mengapa ada sesuatu yang begitu ganas tersembunyi di dalam tubuh King Lin? Setelah ragu sejenak, ia kembali menatap punggung King Lin dengan lebih hati-hati dibandingkan sebelumnya. Ia memastikan pikirannya tetap terkendali, sementara api ungu coklat perlahan menyebar dari tubuhnya. Dalam kabut panas yang mulai memudar dari dalam kolam, tato misterius di punggung King Lin semakin terlihat jelas. Mata ular berkepala 9 itu tetap tertutup rapat, sehingga tidak terjadi perubahan tak terduga seperti sebelumnya. Xiaoyan mengamati tato itu dengan seksama. Tato tersebut cukup besar, tetapi hanya sebagian dari tubuh ular yang tampak di permukaan, sementara sisanya tersembunyi di bawah kulit King Lin. Saat memperhatikannya, Xiaoyan merasa bingung. Ia belum pernah mendengar tentang binatang sihir dengan bentuk seperti itu di benua ini. Aura ganas yang terpancar dari makhluk itu membuatnya yakin bahwa ini bukan binatang ajaib biasa. Meskipun ia mencoba mengingat berbagai informasi, Xiaoyan tetap tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Dugaan awalnya tentang Nine Deep Ground Python pun tampaknya tidak sesuai. Pada akhirnya, ia memilih untuk menekan rasa penasarannya dan menunggu waktu yang tepat untuk menanyakannya langsung. Xiaoyan kembali fokus pada kolam, lalu mengeluarkan botol giok kecil dari penyimpanannya dan menuangkan cairan merah ke dalam air. Proses mengeluarkan racun dari tubuh King Lin sangatlah rumit, tetapi sebagai seorang alkemis sejati, ia mampu melakukannya.
Jika bukan karena keahliannya, kemungkinan besar tidak ada orang yang dapat menyelamatkan King Lin. Tanpa disadari, 4 hari telah terlewati. Selama itu, Xiaoyan tetap berada di dalam gua, menghabiskan ratusan bahan obat untuk membantu King Lin. Energi murni yang mengalir ke dalam kolam semakin pekat, hingga akhirnya kabut di sekelilingnya menjadi lebih kental. Namun, usaha itu tidaklah sia-sia. Kondisi King Lin terus membaik. Sisa uap hitam di atas alisnya pun perlahan menghilang, menandakan bahwa racun dalam tubuhnya hampir sepenuhnya tersingkirkan. Selama hari-hari tersebut, Xiaoyan juga memperhatikan perubahan pada tato misterius di punggung King Lin. Energi yang diserap tato itu tampak semakin besar, membuat gambaran ular berkepala 9 semakin jelas. Bahkan, mata-mata ular itu perlahan mulai terbuka, meski hanya sedikit. Setiap kali hal itu terjadi, Xiaoyan bisa merasakan jejak kekerasan muncul di dalam hatinya. Namun, dengan kekuatan mentalnya, ia berhasil mengendalikan diri dan mengabaikan efek yang ditimbulkan oleh tato tersebut. Seiring perubahan yang terus terjadi, rasa ingin tahu Xiaoyan semakin meningkat. Ia menduga bahwa tato ini berasal dari zaman kuno, karena di benua Doqi saat ini tidak ada binatang ajaib seperti itu. Meskipun begitu, ia menahan diri dan memilih untuk menyelesaikan proses penyembuhan King Lin terlebih dahulu. Setelah 7 hari berlalu, akhirnya ada tanda-tanda aktivitas dari dalam kolam. Gelembung udara terus bermunculan di permukaan air merah pekat, sementara sosok anggun yang tersembunyi di dalam kabut mulai tampak samar. Selama 10 tahun terakhir, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang wanita yang dewasa dan mempesona. Xiaoyan, yang duduk di samping kolam, perlahan membuka matanya. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa dan segera bersiap untuk menghadapinya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih lanjut, gemuruh tiba-tiba mengguncang gua. Air kolam beriak hebat, sementara kabut yang menyelimutinya berputar dengan liar. Di tengah kebingungan, Xiaoyan melihat sesosok makhluk muncul dari dalam kolam. Sepasang mata hijau berkilau tampak mencolok di dalam kabut tebal. Perlahan, 3 titik kecil di dalam mata itu membesar dan membentuk pola mirip bunga zamrud yang berputar cepat. Tiba-tiba, mata iblis itu meledak, dan dari dalam kolam, sesosok raksasa melesat ke arahnya dengan kecepatan mengerikan. Seekor ular berkepala 9 dengan tubuh berwarna merah gelap yang telah membeku kini berada di hadapannya. Aura ganasnya begitu kuat hingga membuat Xiaoyan tercekat. 18 mata ular yang menatapnya bersinar merah, memancarkan ketakutan yang luar biasa. Saat makhluk itu semakin mendekat, Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Bagian dalam mata merah itu memiliki pola yang sama dengan pupil mata King Lin. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan segera berteriak lantang, memanggil nama King Lin dengan kekuatan Douqi yang menggema di seluruh gua. Seruan itu membuat tubuh ular berkepala 9 bergetar hebat. Perlahan, warna merah dalam matanya mulai memudar, digantikan oleh warna hijau zamrud yang lebih tenang. Sesaat kemudian, tubuh besar itu meledak menjadi cahaya terang, lalu mulai menyusut. Dalam hitungan detik, makhluk mengerikan itu lenyap, berubah menjadi sosok kecil yang jatuh dari udara. Xiaoyan segera melompat ke depan dan menangkap tubuh King Lin yang jatuh. Tubuh gadis itu terasa ringan dan lembut, tetapi Xiaoyan segera menenangkan pikirannya dan memastikan bahwa King Lin baik-baik saja. Ketika kesadaran King Lin kembali, ekspresinya tampak kebingungan sebelum akhirnya menyadari situasinya. Setelah beberapa saat, King Lin perlahan mengenakan kembali pakaiannya dan berjalan keluar dari balik pilar batu dengan wajah yang memerah. Setelah kejadian yang mengejutkan, Xiaoyan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia teringat tentang ular surga kuno, salah satu nenek moyang binatang ajaib
yang dikatakan setara dengan Ancient Heaven Phoenix. Namun, ada sesuatu yang janggal. Tidak ada catatan dalam buku kuno yang menyebutkan bahwa makhluk tersebut memiliki 9 kepala. Sementara itu, King Lin sendiri juga tampak kebingungan. Ia mengingat bahwa saat kecil, ia pernah menemukan kerangka ular surga kuno dan tanpa sengaja membangkitkan tubuh spiritualnya melalui pupil 3 bunga ular hijau giok. Sejak saat itu, makhluk tersebut selalu mengikutinya, kadang muncul tanpa kendali. Namun, seiring peningkatan kekuatannya, ia semakin mampu menguasai keberadaan makhluk itu. Xiaoyan tercengang dengan informasi ini. Jika King Lin benar-benar bisa mengendalikan ular surga kuno yang bermutasi, maka kekuatannya di masa depan bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Namun, ia juga mengingat bahwa pupil giok hijau yang dimiliki King Lin seharusnya tidak cukup kuat untuk mengendalikan makhluk hidup dengan garis keturunan kuno. King Lin pun menjelaskan bahwa makhluk itu bukanlah tubuh asli, melainkan hanya jiwa dari ular surga kuno yang telah lama mati. Setelah memastikan King Lin baik-baik saja dan racun di tubuhnya telah sepenuhnya hilang, Xiaoyan merasa lega. Dengan kekuatan yang telah mencapai bintang 1 dozun, King Lin bahkan dapat mengendalikan binatang ajaib yang kuat. Melihat perkembangan ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepala, terkejut dengan potensi luar biasa gadis itu. Namun, ia tidak bisa berlama-lama. Ia harus melanjutkan perjalanannya ke tujuan berikutnya, membantu Yao Lao memperoleh tubuh baru. Di dalam aula besar, Yao Lao duduk di kursi utama dengan mata terpejam. Aura yang memancar dari tubuhnya terasa lebih kuat dan penuh kehidupan dibanding sebelumnya. Kekuatan spiritualnya bergetar, menciptakan distorsi halus di udara sekitarnya. Xiaoyan tiba dengan tergesa-gesa setelah mendengar kabar ini. Saat melihat perubahan pada energi gurunya, ia merasa yakin bahwa pemulihan kekuatan Yao Lao berjalan sesuai rencana. Yao Lao perlahan membuka matanya dan menatap Xiaoyan dengan puas. Ternyata, efek dari Soul Baby Fruit emas sangat luar biasa, mampu mengembalikan esensi kekuatannya ke puncaknya. Namun, tantangan selanjutnya adalah proses penyempurnaan tubuhnya. Untuk itu, Xiaoyan telah mengumpulkan berbagai bahan langka. Xiaoyan mengeluarkan botol giok berisi pil obat tingkat tinggi yang telah mengalami penyempurnaan melalui lightning pill. Aroma pil yang kuat menyebar, membuat Feng Zunzi yang berada di sana terkejut. Yao Lao mengangguk, mengakui bahwa keterampilan alkemis Xiaoyan telah berkembang pesat. Bahkan, Feng Zunzi membandingkannya dengan Yao Lao di masa mudanya. Selain itu, Xiaoyan menyerahkan pil pembentuk merah dan beberapa tetes darah esensi Heaven Demon Phoenix. Meskipun jumlahnya sedikit, itu memiliki manfaat luar biasa dalam proses penyempurnaan tubuh. Namun, ada satu hal yang masih kurang, tulang yang cukup kuat untuk menopang tubuh baru Yao Lao. Xiaoyan mengeluarkan mayat yang disegel dalam es, tetapi ia merasa kualitasnya masih kurang. Melihat keraguan itu, Feng Zunzi menawarkan kerangka seorang bintang 4 dozun, milik musuh lamanya. Tulang ini diyakini cukup kuat untuk membantu Yao Lao mencapai puncak kekuatannya lagi. Namun, apakah itu cukup untuk mencapai tingkat Dousheng? Yao Lao sendiri ragu. Ia menjelaskan bahwa transisi dari dozun ke Dousheng bukanlah hal yang mudah. Dozun sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua ini, tetapi Dousheng berada di puncak hierarki kekuatan. Hingga saat ini, bahkan setelah bertahun-tahun di Central Plains, Xiaoyan belum pernah bertemu dengan seorang elit Dousheng sejati. Dengan semua bahan yang telah terkumpul, mereka pun memutuskan untuk memulai proses penyempurnaan tubuh keesokan harinya. Keberhasilan ini sangat penting bagi Paviliun Bintang Jatuh, terutama untuk menghadapi kemungkinan balas dendam dari Hall of Soul. Meskipun situasi tampak tenang, Xiaoyan tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai besar. Setelah semua persiapan selesai, Xiaoyan kembali ke tempat tinggalnya. Ia duduk bersila di tempat tidurnya dan mengeluarkan 3 tulang rusuk putih giok yang pernah ia ambil dari kerangka Dousheng.
Tulang-tulang itu dipenuhi karakter misterius kecil yang sulit diuraikan. Xiaoyan mencoba memecahkan segel dengan kekuatan spiritualnya, tetapi usahanya dipantulkan. Menyadari bahwa metode biasa tidak akan berhasil, ia menyalakan api Lotus Heart Flame dan mulai memanggang tulang rusuk tersebut. Proses ini berlangsung selama hampir 10 jam, hingga akhirnya warna putih batu giok pada tulang itu berubah menjadi emas gelap, dengan riak energi aneh yang terpancar darinya. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari dalam tulang saat cairan emas gelap mengalir keluar. Tanpa ragu, Xiaoyan menyentuh cairan itu, dan seketika rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan tulangnya bergetar, seolah mengalami transformasi yang mendalam. Di tengah rasa sakit yang hampir tak tertahankan, tiba-tiba semua itu menghilang. Cairan emas menyatu dengan tubuhnya, dan pada saat itu, cahaya keemasan terpancar dari matanya. Suara misterius bergema di dalam benaknya, dan tanpa sadar, bibirnya mengucapkan kata-kata yang terasa seperti berasal dari zaman kuno. Telapak penciptaan surga yang agung telah bangkit.